Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Cinta Islam Channel, kita sama-sama tahu bahwa Fir'aun dan Iblis adalah makhluk yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iblis dengan kesombongannya dan Fir'aun dengan congkaknya mengakui dirinya sebagai Tuhan. Akibat sifat yang mereka miliki itu, mereka akhirnya mendapatkan ganjaran dari Allah. Iblis dikeluarkan dari surga dan Fir'aun meninggal tenggelam. Namun tahukah kalian, ternyata masih ada manusia yang lebih buruk dibandingkan keduanya. Bahkan bisa jadi kita adalah salah satunya. Lantas, siapakah orang yang lebih buruk dari Iblis dan Fir'aun itu? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat Cinta Islam Channel, Fir'aun adalah raja yang paling berani untuk menobatkan dirinya sebagai Tuhan, sedangkan Iblis adalah makhluk yang menyombongkan diri sehingga enggan ketika diperintah Allah untuk bersujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Kedua makhluk ini merupakan makhluk yang sangat dibenci oleh Allah karena sifatnya yang sangat sombong. Namun ternyata ada manusia yang lebih buruk dibandingkan mereka berdua. Ia adalah orang yang tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Hal ini sering terjadi dalam kehidupan kita. Memang memaafkan bukanlah perkara yang mudah untuk dilakukan. Namun hal itu bukan menjadi pembenaran untuk tidak memaafkan kesalahan orang lain kepada kita. Dalam kitab An-Nawazir karya Syekh Syihabuddin Ahmad Ibnu Salamah Al-Misri Al-Kulyubi Asy-Syafi'i, terdapat kisah saat Iblis mendatangi Fir'aun. Lalu terjadilah dialog antara mereka. Iblis berkata, "Apakah kau mengenaliku?" "Ya," sahut Fir'aun. Iblis pun berkata, "Kau telah mengalahkanku dalam satu hal." "Apa itu?" tanya Fir'aun penasaran. Iblis berkata, "Kelancanganmu mendaku sebagai Tuhan." "Sesungguhnya aku lebih tua darimu, juga lebih berpengetahuan dan lebih kuat ketimbang dirimu, tapi aku tidak berani melakukannya." Kemudian Fir'aun menanggapinya dengan berkata, "Kau benar, tapi aku akan bertaubat." Namun Iblis mencegahnya dengan berkata, "Jangan buru-buru begitu." Bujuk Iblis laknatullah. Iblis kemudian berkata, "Penduduk Mesir sudah menerimamu sebagai Tuhan. Jika kau bertobat, mereka akan meninggalkanmu, merangkul musuh-musuhmu dan menghancurkan kekuasaanmu hingga kau tersungkur dalam kehinaan." Fir'aun pun membenarkan perkataan Iblis. Ia pun kemudian bertanya mengenai orang yang lebih buruk di muka bumi ini selain mereka berdua. Iblis kemudian menjawab, "Orang itu adalah orang yang tidak mau menerima permintaan maaf orang lain. Ia lebih buruk dariku dan juga darimu." Memang, perkara memaafkan tidak semudah membalikkan telapak tangan. Terlebih lagi, jika kesalahan yang dibuat demikian menyakitkan hingga menjadi luka yang teramat pedih. Namun hal itu bukan menjadi alasan untuk seseorang tidak memaafkan kesalahan orang lain. Karena ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalas pemberi maaf dengan hal yang begitu istimewa. Hal ini sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa memaafkan saat ia mampu membalas, maka Allah memberinya maaf saat hari kesulitan." Hadis riwayat At-Tabrani. Bagi orang yang tidak mau memaafkan saudaranya, ia tidak akan mendatangi telaga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang didatangi saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya.
apabila ia berada di pihak yang benar ataukah yang salah. Apabila tidak melakukan hal tersebut atau memaafkan, niscaya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat. Hadis riwayat Al-Hakim. Sifat suka memaafkan juga dimiliki oleh Rasulullah SAW. Hal ini sebagaimana dibuktikan dalam sebuah hadis. Abdullah Al-Jadali berkata, aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang akhlak Rasulullah SAW. Lalu ia menjawab, beliau bukanlah orang yang keji dalam perkataan maupun perbuatan, suka kekejian, suka berteriak di pasar-pasar, atau membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan orang yang suka memaafkan. Hadis riwayat Tirmizi. Rasulullah SAW pernah dilempari batu dan kotoran unta ketika berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam sebuah kisah, ada seorang yang buta matanya yang selalu mencela Rasulullah SAW setiap harinya. Namun dengan senang hati, Rasulullah pun selalu memberinya makan dengan menyuapinya. Sampai suatu ketika, saat pengemis buta itu tahu bahwa yang ia cela selama ini adalah Rasulullah SAW, maka akhirnya ia meminta maaf dan kemudian masuk Islam. Masya Allah, sungguh mulia akhlak Rasulullah SAW. Betapa beruntungnya kita sebagai umat Islam yang menjadi umatnya. Betapa besar kasih sayang yang dimiliki beliau kepada umatnya. Selain itu, memaafkan ternyata adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW diperintahkan untuk memaafkan orang-orang yang menyakiti dan mendustakan beliau, karena Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan dan memaafkan. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Tetapi barang siapa bersabar dan memaafkan, sungguh yang demikian itu termasuk perbuatan yang mulia. Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 43. Dan bersegarlah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Al-Quran Surat Al-Imran ayat 133 sampai 134. Sahabat Cinta Islam Channel, demikianlah pembahasan mengenai orang yang lebih buruk daripada iblis dan Fir'aun. Ternyata mereka adalah orang-orang yang enggan untuk memaafkan orang lain. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita dan mengajarkan kita untuk menjadi orang yang pemaaf, karena ganjaran bagi orang yang pemaaf adalah surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Ibnu Abbas, kelak di hari kiamat ada pemanggil yang menyeru, di manakah orang-orang yang memaafkan orang lain? Kemarilah kepada Rabb kalian dan ambillah pahala kalian. Dan wajib bagi setiap muslim bila suka memaafkan, maka Allah masukkan dia ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا